Nabi kalau rukuk beliau tidak mengangkat kepalanya, sehingga tak macam ni. Orang rukuk tu kepala diangkat maksudnya gini. Tak begini dia rukuk. Kepala tu diangkat, tidak diangkat, tapi kepala datar, punggung dan kepala tu datar. Walam yusawwibuhu, dan tak juga menundukkan, tapi lurus antara kepala dengan punggung. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi ilaihi qala wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat. Kita tengok bagaimana Nabi itu solat. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu as-salata bit-takbir. Nabi kalau memulai salat itu dimulai dengan takbir. Takbir apa? Takbiratul ihram. Membaca Allahu Akbar. Wal qira'ati bilhamdillahi rabbil alamin, dan memulai al-Fatihah dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Wa kana idza raka'a lam yuskhis ra'sahu. Nabi kalau rukuk beliau tidak mengangkat kepalanya, sehingga tak macam ni. Orang rukuk tu kepala diangkat maksudnya gini. Tak begini dia rukuk. Kepala tu diangkat, tidak diangkat, tapi kepala datar, punggung dan kepala tu datar. Kalaulah diletakkan benda di atas punggung tu, dia lurus, tidak tumpah. Walam yusawwibuhu, dan tak juga menundukkan, tapi lurus antara kepala dengan punggung. Sehingga seakan-akan kita tengok kalau kita punya, ada dulu roll yang panjang tu kalau di sekolah-sekolah tu, masih ada sekarang roll yang panjang tu, yang 1 meter, bahannya kayu. Itu main dulu, asal lambat lu, sekali itu. Asal ribut di sekolah, kata guru. Ingat yang 1 meter itu. Kalau itu setahu saya cuma di sekolah adanya, di MDA, di TPA adanya. Itu asik ni, bunyi itu keras, tipis, gitu. Kena-kena sekolah. Wa kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' lam yasjud hatta yastawiya qa'imah. Dan Nabi kalau dia bangkit dari ruku' kepada berdiri, itu beliau tidak akan sujud sampai tegak lurus tumakninah. Wa kana yaqulu fi kulli rak'atain at-tahiyyah, dan beliau membaca setiap 2 rakaat at-tahiyyah, tahiyat awal, tahiyat akhir. Wa kana yafrishu rijlahu al-yusra, ketika dia tahiyat itu dia duduk iftirash, kaki kiri dimasukkan ke bawah kaki kanan ditegakkan. Wa yunsibu rijlahu al-yumna wa kana yanha an uqbati syaitan, dan beliau melarang cara sujud macam macam ekor setan. Nanti kita jelaskan. Wa yanha an yaftarisha ar-rajulu dhira'ihi iftirash as-sab', dan melarang orang ketika sujud itu tangannya ditaruh di lantai macam anjing menaruh kedua tangannya di lantai. Nanti kita jelaskan. Kan kalau kayak anjing tuh ininya ditaruh sampai ke bawah. Laki-laki kan enggak gitu, tapi diangkat sehingga ada renggang antara siku dengan lantai, renggang antara siku dengan apa namanya? Bukan titik. Rusuk dengan rusuk. Wa kana yakhtimu as-salata bit-taslim, dan Nabi menutup salatnya dengan baca salam, Assalamualaikum. Kita jelaskan setelah azan dikumandangkan. Silakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin pertama di hadis ini adalah Sayyidah Aisyah memberitahu kita, menceritakan kepada kita tentang seperti apa sholat Rasul. Kenapa Sayyidah Aisyah yang kita dengar? Sebab beliau yang lihat Rasul sholat wajib, sholat sunnah. Itu Sayyidah Aisyah melihat Nabi SAW. Kalau sholat sunnah tengok di rumah.
Salat wajib ditengok di masjid. Dan sahabat-sahabat tengok salat wajib Nabi. Sehingga Sayyidah Aisyah ini punya pengamatan yang panjang, yang luas, yang banyak terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara yang diajarkan oleh Sayyidah Aisyah adalah Nabi kalau salat membuka salat dengan takbir ihram. Sudah itu ketika beliau membaca Al-Fatihah itu dimulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Kata para ulama, sunnah Nabi bukan mulai dari Alhamdulillahirabbil alamin, tapi memulai salat itu dengan surat, membacanya dengan Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah juga disebut dengan surat Alhamdulillah, karena dalamnya ada bacaan atau pujian kepada Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bukan karena salat itu Al-Fatihahnya awalnya Alhamdulillah tak baca bismillah, tapi bismillah Al-Fatihah itu karena dinamakan juga dengan Alhamdulillah atau suratul hamdi, maka ketika sebutkan Sayyid Rasul membaca Alhamdulillahirabbil alamin, maksudnya membaca Al-Fatihah dari awal surat Al-Fatihah. Kemudian Bapak Ibu rahmatullah SWT, poin yang ketiga, Nabi mengajarkan kepada kita tata cara bagaimana ruku. Jadi tata cara ruku diajarkan oleh Nabi SAW sehingga tidak terlalu kepala didongakkan ke atas, juga tak menunduk ke bawah, tapi datar. Sehingga ketika ruku mata kita itu lurus menengok posisi tempat sujud kita, lurus ke bawah, tidak menengok 45 derajat, 75 derajat, 90 derajat, tapi tidak jauh ke depan, tapi lurus ke bawah, sehingga terbentuk semacam antara kita berdiri dengan kita ruku itu seperti sudut 90 derajat badan kita, maka lurus badan kita. Kemudian informasi berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi ketika sujudnya dengan tumakninah dan setiap 2 rakaat membaca tahiyat. Kemudian duduk Nabi ada duduk namanya di sini iftirash. Kemudian Nabi melarang tata cara sholat dengan cara ekor setan. Kemudian Nabi melarang juga duduk dengan sujud dengan cara cara anjing, apa istilahnya itu? Anjing santai ya? Apa istilahnya itu? Kan kalau anjing itu kan ininya ditaruh ke lantai ke semuanya, dari siku sampai ke depan. Terbayang gitu ya? Apa bahasa Indonesia kita tuh? Tapi terbayang maksud saya, itu dalam Nabi kalau sujud macam itu. Baik. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada duduk yang terakhir itu ik'ah namanya. Duduk akibat syaitan. Apa bahasa situ? Duduk an uqbatis syaitan. Anda duduk ketika sujud, duduk di akhir itu, pantat kita ke bawah, kemudian 2 kaki kita tersamping ini. Dia kayak gini. Nah itu larang Nabi. Kalau sholat orang duduk macam ini, larang Nabi. Mohon maaf ya, saya belakang. Jadi ditaruh pantat di belakang, tangan begini kan. Duduk macam ini, itu larang Nabi kita sholat. Tapi yang benar ketika duduk itu iftirash, seperti duduk tasyahud awal, atau tawarruk. Tawarruk itu duduk dengan pantat kiri kita, kaki kiri dimasukkan ke bawah kaki kanan. Ini tawarruk. Waruk itu pantat artinya. Tawarruk duduk dengan bersandarkan pantat. Kalau iftirash yang duduk tasyahud awal, duduk di antara 2 sujud. Nah, yang larang Nabi duduk macam tadi. Itu. Pantat kita ke bawah, ini keduanya ditegakkan, lalu tangan kita bertumpu di sini. Iqah. Ini larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok ketika di Makkah itu macam-macam cara duduk orang. Ada yang kakinya tegakkan belakang dua, itu macam ini. Kita tengok kakinya itu tegak, lalu dia duduk, pantatnya di atas kaki yang tegak tadi itu. Macam-macam cara orang duduk. Dalam mazhab Syafi'i kita diajarkan 2 duduk tadi yang benar. Iftirash 1, tawarruk 1. Duduk tahiyat awal, duduk di antara 2 sujud iftirash.
duduk tahiyat akhir tawarruk. Mau sholatnya 2 rakaat, mau 3 rakaat, mau 4 rakaat, duduk tasyahud akhir itu disunahkan tawarruk. Tawarruk itu pantat kita yang kiri itu nempel ke lantai. Kalau iftirash, pantat kiri kita tak nempel ke lantai. Apa hikmahnya? Kalau iftirash, karena kita akan berdiri, itu mudah melanjutkan berdiri sholat untuk rakaat ketiga. Adapun tawarruk itu posisi kalau kita selesai sholat kita tak akan berdiri lagi. Apa yang akan kita lakukan? Kita akan berzikir, kita akan berdoa, sehingga kalau duduk dengan posisi itu duduk berlama-lama. Dengan tawarruk itu kita nyaman. Beda dengan iftirash. Maka di tahiyat awal dalam mazhab jumhur ulama dianjurkan duduk iftirash. Tahiyat akhir mau sholatnya 2 rakaat, mau sholat 3 rakaat, mau 4 rakaat, total jumlah rakaat, dianjurkan duduknya tawarruk. Karena ada sebagian kita kalau sholat 2 rakaat tetap iftirash. Tidak. Semua rakaat terakhir duduk dianjurkan tawarruk. Pantat kiri kita nempel ke lantai. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi apa posisi tangan tadi, posisi anjing itu maksudnya ketika sujud. Maka ketika sujud kita dianjurkan Nabi tempelkan kedua tangan ke lantai, tapi siku kita dan lengan namanya. Ya, lengan. Antara pergelangan dengan siku ini jangan ditempel ke tempat sujud, tapi direnggangkan, diangkat. Jangan ditekan ke bawah. Atau macam anak-anak kita sholat, itu kan ditempel ke bawah. Itu dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di penutup sholat mesti kita menutup dengan salam. Salam itu paling minimal membaca Assalamualaikum. Sempurnanya dalam mazhab jumhur ulama Assalamualaikum warahmatullah. Sebagian melengkapi dengan warahmatullahi wabarakatuh. Jadi paling minimal Assalamualaikum. Kalau menurut mazhab jumhur ulama Assalamualaikum warahmatullah. Menurut sebagian lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana mau diamalkan? Minimal Assalamualaikum. Dan yang wajib salam ke kanan. Salam ke kiri sudah sunnah. Itu maknanya Pak, kalau ada orang setelah salam ke kanan batal sholat dia, mohon maaf, keluar angin, dia sah sholatnya. Kenapa? Terjadi batal sholat setelah rukun selesai dikerjakan. Paham maksudnya? Jadi mana tahu ada orang ketika salam terakhir, sebelum salam itu dia kentut, tapi ke kanan sudah salam. Atau anak-anaknya main sehingga ditarik-tarik pakaian terbuka aurat. Pada salam pertama masih nutup aurat, salam kedua aurat sudah terbuka, sholatnya tetap sah. Kenapa? Yang rukun selesai dikerjakan, sunnah tinggal lagi. Paham ya? Wallahu a'lam. Insyaallah kita sambung di hadis akan datang, hadis 268 pada kitab saya. Hadis An Abi Humaid As-Sa'idi di pekan akan datang yang menjelaskan tentang bagaimana cara mengangkat tangan saat takbir. Sejajar mana tangan ini posisi ketika takbir. Hadis di pekan akan datang insyaallah.